Halo Sobat Barata, kembali lagi di Cafe Barata dan kali ini saya berada di sebuah kelenteng yang cukup tua di daerah Tangerang, Kelenteng Unsanpio. Dan untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang kelenteng ini, ikuti saya. Nama saya yang lebih gampang dikenal diingat lah. Ya. Nickname saya aja, nama saya Pak Bebeng. Umur saya 72 tahun. Saya di sini sebagai pembina Yayasan Wihara Nirmala. Bunsanbio itu artinya sastra kebajikan yang setinggi gunung. San itu gunung, bio itu tempat ibadah. Di Tangerang itu kalau bapaknya kelenteng itu cuma hanya 3, Bun Sanbio, Bun Tekjo, Bun Haibio, 3. Nah Bun Tekjo ini ada di Pasar Lama, Bun Haibio itu ada di Pasar Lama Serpong. Nah kita sini di Pasar Baru. Nah kelenteng itu identiknya di pasar karena didirikan oleh pedagang-pedagang Cina yang setelah dia berjualan di istirahat kelenteng. Terus tahun 2013 kita mendapatkan penghormatan dari Pemda Kota Tangerang. Kita menjadi salah satu cagar budaya di Kota Tangerang yang wajib dilindungi kelenteng ini, wihara ini. Nah, setelah perubahan nama itu akhirnya sekarang orang lebih kenalnya tetap Bunsanbio orang carinya. Wihara Nirmalanya kan yang jelas izinnya kan izin Wihara Nirmala sekarang. Tapi orang tetap panggil Bunsanbio karena cikal bakalnya dulu memang Bunsanbio. Ya, nah setelah menjadi Wihara Nirmala, kita mengembangkan agamanya masing-masing. Memang kalau dulu agamanya kurang, pelajaran agamanya hanya orang berdoa pada dewa-dewi. Tapi kan agamanya tuh hampir nol. Kalau sekarang udah kita mulai. Kita buat patung ini tahun 2018. 2018 itu yang mengerjakan adalah orang pribumi dari Jawa. Dari Jawa Tengah. Oh, di Magelang situ, Pak. Bukan, dia malah saya namanya bapaknya lupa. Saya sering ingat, ini lagi lupa. Namanya Pak Tejo. Itu malah justru bukan orang Chinese, bukan Buddha atau Chinese. Bukan, orang Indonesia, Muslim. Iya. Berarti emang dari unsur-unsur. Kita hanya kasihkan gambar. Dia buat patungnya mau setinggi berapa, kita punya kan 7 meter nih. 7 meter kita punya, boleh itu diukur. 7 meter. Nah, dia hanya membuat saran semua dari kita. Dia jago ukir, jadi semuanya tuh dia yang berdiri sampai dari 0 sampai jadi begini nih, waktu dia. Namanya Pak Tejo. Kita kan dulu kan sini kan pasar baru, kita sebutnya pasar baru nih, karena wihara itu cenderung setiap wihara itu berdiri di dekat pasar. Nah kita ini di pasar baru, tapi sekarang pasarnya udah pindah, nggak ada lagi, dipindah ke pasar Anyar sekarang, jadi Anyar di sana. Dulu di sini pasar baru depan sini, terus karena kita sudah lebih dulu, udah lama sekali, kita kan 333 tahun saat sekarang ini. Nah jadi kita nih ya tentunya dengan masyarakat tempat pasti saling toleran lah ya. Karena kita pun kalau ada misalkan kita ada
dana lebih atau apa, kita minimal 1 tahun sekali 2 kali itu kita pasti bagikan dengan zakat, karena kita juga ada zakat kok. Kalau di Islam kan ada zakat fitrah. Kalau kita zakat setahun sekali, cuman kita nggak ditentukan berapa mau berdananya. Kalau dia dapat lebih, salurkan lebih, karena itu kepercayaan kita. Kalau kita memberi, pasti kita akan menerima hasilnya. Itu kepercayaan kita seperti itu. Misalkan dia dapat 100 juta, dia sumbangkanlah 2,5% atau 2% buat kita buat berdana. Nah, itu kita himpun untuk kita salurkan kepada fakir miskin. Itu minimal setahun 1 kali. Minimal itu pada bulan 7, bulan dana. Kalau kita tuh bulan zakat lah. Kita di lingkungan kita semuanya belakang Muslim, sebelah kita pura nih. Jadi kita toleransi umat beragama di sini sangat kuat. Itu begitu kelihatan kubah. Ya kan? Jadi depan kita gereja. Jadi kita di sini tengah-tengah. Ya, sebelahnya pura, belakangnya masjid, depannya gereja. Jadi semua membaur. Jadi tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya wihara, dengan adanya pura, apa enggak ada. Di masyarakat keturunan Tionghoa itu mempunyai suatu tradisi sebelum merayakan Imlek harus bersih-bersih. Nah, tadi kita udah mulai bersih-bersih. Batasnya bersih-bersih itu hari ini memang. Selanjutnya sampai Imlek udah nggak boleh bersihkan lagi tuh wihara. Jadi itu namanya menjelang hari raya Imlek. Jadi seminggu sebelum hari raya Imlek tuh bersih-bersih. Nah, ntar malam nih, yang tadi Bapak tanyakan, nanti malam kita akan mengantarkan dewa-dewi yang akan melapor kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ntar malam tuh ada namanya yang kita sebut Tua Pekong naik. Nah, nanti para dewa-dewi itu akan turun kembali ke bumi untuk ke tempat masing-masing itu pada tanggal 4 penanggalan Imlek. Bulan 1 tanggal 4 penanggalan Imlek tuh dewa-dewi turun, kita akan menyambut lagi. Ntar malam kita mengantar dia naik ke Kayangan lah untuk melaporkan apa yang ada di sini. Di tanggal 4 dia turun. Jadi seminggu sebelum Imlek sama 4 hari setelah Imlek. Seminggu sebelum Imlek tuh untuk mengantar dewa-dewi naik. Setelah itu turun tanggal 4 penanggalan Imlek bulan 1. Kalau sekarang sih kita kan masa pandemi, kita nggak berani juga terima banyak tamu. Bahkan kita lagi di tahun lalu kita hanya terbatas yang masuk nggak boleh lebih dari 300 orang. Keluar dia bergantian. Kita pakai checker, dia misalnya udah kosong, silakan yang masuknya belum. Kalau belum ya dia nunggu. Dan kita sarankan setelah ibadah kembali ke rumah, karena maklum ini bukan lagi zamannya lagi pandemi COVID. Jadi kita sarankan bahkan kita pasang pengumuman juga depan masih ada sampai sekarang. Jadi kalau setelah ibadah kita sarankan pulang. Kalau kita sini terbuka, siapapun dia yang mau membantu, mau kerja silakan. Banyak kita karyawan muslim kita, keamanan terutama muslim semua. Baik yang jaga pintu, gerbang, parkir semua muslim. Karyawan dalam pun kita ada muslim 2. Muslim kita punya karyawan semuanya berikut. Keamanan ada 16. Semua terdiri dari umat muslim dan umat Tionghoa. Karena umat muslim kita nggak mungkin dong dia suruh kita sembahyang, apa kan nggak mungkin dong. Jadi nanti yang ngurus itu orang-orang Tionghoa. Jadi kalau orang-orang yang muslimnya dia mengurusnya ya taman, keramat Mbak Raden, untuk kita rencana mencari muslim tuh. Karena itu keramat Mbak Raden sudah rencana itu muslim kan. Kebanyakan di Tangerang dan Jakarta.
Tapi tidak menutup kemungkinan dari luar daerah banyak, bahkan dari mancanegara datang ke sini. Selain dia pernah diwawancara oleh turis dari mancanegara datang ke sini. Dari waktu itu dari 6 negara ya datang. Ngobrol sama saya di sini. Bareng-bareng dia nanya juga cukup unik nanya. Tapi mereka udah pernah mengunjungi, akhirnya mereka tahu cukup puas, ngerti. Kalau yang saya tahu, saya pembinanya ada 11 orang, meninggal 1 tinggal 10 pembina tuh. Saya salah satunya. Nah, terus di samping pembina kan kita angkat ketua dan pengurus harian, ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara dan sekretaris itu kita angkat. Yang angkat itu pembina karena ini yayasan. Jadi pembina ketua umum yang mengendalikan ini, yang mengendalikan supaya ini beroperasi dengan baik dan juga tidak mundur kan. Itu dari umatnya, dari pengurusnya aja. Dan pembina 11, kalau pengurusnya kira-kira sekitar 15-an. Kita memang akan menuju menjadi tempat wisata religi. Sampai sekarang pun sudah banyak orang-orang yang datang hanya untuk foto-foto, lihat-lihat. Nah, itu kita akan mengarah ke situ nanti, tempat wisata buat santai-santai lah di sini sambil sembahyang santai-santai. Juga banyak umat muslim yang datang ke sini ke Keramas, banyak. Ya tentunya kita juga di samping kita mengharapkan kemajuan wihara, kita juga tentunya dengan kemujizatan daripada Dewa Bumi sendiri. Kalau Dewa Buminya nggak mujizat, umatnya juga nggak ada pasti. Karena kita hidup dari dana umat. Kalau dana umatnya banyak ya kita himpun untuk bayar karyawan. Karena kita nggak ada bantuan dari manapun, tidak ada donatur juga. Hanya dari sumbangan-sumbangan orang kita kumpulin untuk membayar karyawan, untuk membeli alat-alat persembahyangan. Nah, dana karyawan itu, dana itu dari mana? Hanya dari kotak-kotak dana yang bisa bapak-bapak lihat. Kita banyak kotak-kotak dana. Nah itu kita himpun dari situ. Pengurus tuh satu orang pun yang namanya pengurus itu nggak dapat gaji, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan upah. Harapan kita ke depannya ya mudah-mudahan wihara ini kan bisa tambah besar, tambah maju. Tapi kalau mengingat lahatnya juga nggak ada, susah buat besarnya. Paling besar-besarnya sebesar apa, paling hanya beberapa meter yang bisa kita ambil tuh, paling beberapa meter lagi, beberapa lokasi aja. Nggak bakal lebih dari 1 hektar di tempat, nggak bakal. Paling banyak 7.000 udah cukup luas kalau umpamanya semua dijual gitu ya. Sekarang yang udah kita miliki 6.000. Kedepannya ya kita, yang tadi saya katakan, mudah-mudahan kita menjadi tempat wisata religi, kita perindah semua taman dan lain sebagainya. Nanti sampai saat sekarang tuh sudah masuk religi, tidak banyak orang-orang yang wisata kedua hari ada. Kayak contoh, mempelai dari mana-mana dia datangnya ke sini, sebuah foto-foto di sini. Karena hanya di kelenteng inilah yang kira-kira ada taman besar ini, bisa buat foto shoot, bisa buat wedding, banyak di sini. Jadi boleh dibilang kalau tiap hari Sabtu Minggu penuh, banyak yang foto-foto, banyak yang pemberkatan. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengembangkan itu, dan juga mudah-mudahan juga kemujizatan dari dewa-dewi ini tetap berlanjut. Jadi kita bisa meneruskan perjuangan pengurus-pengurus yang lalu. Demikian sekelumit cerita dari Kelenteng Punsan Pio. Semoga informasi tadi dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di Cafe Barata berikutnya, tentunya dengan cerita yang berbeda. Terima kasih.